Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi count ya. Fungsi count pada Microsoft Excel ya. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita pelajari ya, yang sudah kita buat. Yang pertama fungsi count ya. Kemudian count A, count if, dan count ifs ya. Jadi masing-masing count ini memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing ya. Yang pertama kita akan mencoba untuk menggunakan count, di mana fungsi count itu umumnya adalah fungsinya untuk menghitung banyaknya data ya. Banyaknya data bisa berupa angka dan huruf ya. Jadi untuk yang pertama yaitu count ya. Di sini kita akan menggunakan rumus count ya. Kemudian di sini ada sudah coba saya buatkan yaitu catatan kecil ya. Fungsi count ya, kita kasih warna kuning ya. Count itu digunakan untuk menghitung banyaknya data berupa angka ya. Jadi count itu hanya menghitung data yang berupa numerik atau angka ya. Sedangkan untuk string atau karakter itu tidak akan dihitung ya. Kita langsung coba di sini. Sama dengan count buka kurung. Kemudian kita seleksi tabel data yang ada di dalam count ya. Dari data pertama sampai terakhir ya. Kita seleksi seperti ini, kemudian balas kurung ya, atau tutup kurung, enter ya. Hasilnya adalah 5 ya. Mengapa 5? Karena data yang bertipe numerik atau angka hanya berjumlah 5. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk yang string 3 dan string 5 itu tidak akan dihitung oleh count ya. Sehingga yang dihitung oleh count hanya berupa angka atau nilai ya. Dari 1 sampai 7. Jumlahnya ada 5 ya. Oke, itu fungsi count. Kemudian kita beralih ke tabel sebelahnya yaitu count A ya. Count A di sini di bagian bawah sudah saya buatkan catatan ya. Count A saya kasih warna hijau ya, seperti ini ya. Count A digunakan untuk menghitung banyaknya data berupa angka dan huruf kecuali sel yang kosong. Nah, di sini bisa kita cek ya. Di tabel count A ada beberapa data ya. Di antaranya numerik, string, dan ada sel kosong ya. Jadi jika kita menggunakan rumus count A, maka string 5 itu juga akan dihitung ya. Sehingga hasilnya berbeda dengan count yang biasa ini. Oke, kita langsung coba seperti ini. Sama dengan count A ya, buka kurung. Kemudian kita akan seleksi data yang di count A ini. Oke, kita seleksi seperti ini ya. Kemudian tutup kurung, enter ya. Hasilnya adalah 6. Mengapa 6? Karena yang kosong selnya hanya 1 ya. Jadi string 5 ini juga dihitung sebagai data ya, yang kita hitung menggunakan count A. Jadi count A itu adalah menghitung data berupa angka dan huruf. Jadi yang huruf juga akan dihitung kecuali sel yang kosong. Jadi kita menggunakan count A. Oke, itu count A. Kemudian kita beralih ke sebelahnya yaitu count if ya. Count if ada saya buatkan catatan kecil di bawah sini ya. Kita kasih warna merah ya. Count if yaitu digunakan untuk menghitung banyaknya data berupa angka dan huruf dengan satu kriteria tertentu ya. Jadi count if ini adalah menghitung berapa data yang mau kita pilih sesuai dengan kriterianya ya.
Di sini terdapat mobil, motor, meja, kursi ya, mobil, radio, telepon. Sebagai contoh kita akan menghitung berapa data mobil dalam tabel ini ya. Harusnya hasilnya adalah 2 ya. Kita akan coba sama dengan conif buka kurung. Nah, akan kita seleksi seperti ini, kita sorot ya. Kemudian kita pisahkan dengan conif ya, buka kurung rank, kemudian titik koma, dan kriteria yang mau kita pilih jumlahnya ada berapa. Sebagai contoh kita ambil ya, kasih petik 2 di atas, kemudian mobil, kemudian balas petik lagi, tutup kurung, enter ya. Hasilnya adalah 2 ya. Mengapa 2? Karena mobil dalam tabel conif ada sebanyak 2 ya. Di sini mobil dan di sini mobil. Jadi dengan kriteria tertentu kita bisa menggunakan conif untuk menghitung berapa banyak data yang akan kita pilih sesuai dengan kriteria yang akan kita ambil ya. Sesuai dengan fungsinya, yaitu conif digunakan untuk menghitung banyaknya data berupa angka dan huruf dengan satu kriteria tertentu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah conifs ya. Jadi conifs ini berbeda dengan conif ya. Apa bedanya? Kita bisa lihat di pengertian di sini ya. Kita kasih warna biru ya. Conifs digunakan untuk menghitung banyaknya data berupa angka dan huruf dengan lebih dari satu kriteria tertentu ya. Jadi yang conif tadi hanya satu kriteria, maka conifs dengan ditambah S di belakang, maka bisa menyeleksi data berupa angka dan huruf dengan lebih dari satu kriteria tertentu ya. Oke, kita akan coba di sini. Di sini ada kolom siswa, ada L garis miring P atau jenis kelamin, dan nilai. Kita akan menghitung berapa banyaknya siswa perempuan ya. Kita ambil perempuan yang memiliki nilai 80 ya. Kalau kita lihat di sini seharusnya jumlahnya adalah 1 ya, karena yang sama itu jenis kelaminnya beda. Oke, kita coba sama dengan conif pakai S ya, conif buka kurung, kemudian kita cari jenis kelamin yang perempuan ya. Kita sorot kolom jenis kelamin, kemudian pisahkan dengan titik koma, kemudian kasih tanda petik 2 P ya, berarti jenis kelamin perempuan, tanda petik lagi, pisahkan dengan titik koma, kemudian kita cari yang nilainya 80 ya, berarti kita sorot kolom nilai, kemudian pisahkan dengan tanda titik koma ya, kemudian tanda petik 2, nilainya adalah 80, kemudian tanda petik lagi, kemudian tutup, tanda petik 2 ya, kemudian tutup kurung, enter ya. Hasilnya adalah 1 ya. Mengapa jumlahnya 1? Karena yang mendapatkan nilai 80 dengan jenis kelamin perempuan hanya 1 orang, yaitu Zaskia ini 80. Sedangkan untuk yang 80 yang lain jenis kelaminnya beda, dia laki-laki ya, Said seperti ya. Bisa kita cek ini rumusnya ya. Nah, ini sama dengan conifs pakai S buka kurung, ini sel jenis kelamin, kita sorot, kemudian kita pilih yang perempuan atau P, kemudian pisahkan dengan tanda titik koma ya, kemudian kita sorot kolom nilai ya, kemudian kita cari yang 80 ya, kemudian tutup, enter ya. Baik ya, demikianlah tutorial tentang fungsi count pada Microsoft Excel ya. Terdiri atas count, cona, conif, dan conifs. Jadi rumusnya cukup mudah untuk dipelajari ya. Semoga dengan menggunakan count ini kita bisa menghitung banyaknya data atau data yang diperlukan yang ada di Excel. Baik, terima kasih. Demikian tutorial kali ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.